Assalamualaikum, hai semua, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di channel YouTube Dapur Bunda Kasih. Di video kali ini Dapur Bunda mau buat Korean garlic cream cheese bread. Jadi di sini Bunda membuatnya menggunakan oven tangkring dan ini sangat berhasil dan benar-benar lembut ya Bunda. Ini bisa lembutnya sampai 2 harian Bunda dan saya udah mencobanya banget. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus ya videonya. Nah, di sini saya udah menyiapkan gula pasir 50 gram. Satu sendok makan ragi instan ditambah 160 larutan susu cair. Tergantung tepung yang Bunda gunakan ya, kelembapan tepung bisa mencapai 180 ml, tapi saya di sini menggunakan 160 ml larutan susu cair. Oke, ini akan saya diamkan sebentar, sekitar 10 menit ya. Setelah 10 menit, ini sudah menggelembung dan artinya raginya masih aktif. Dan masukkan 1 buah telur. Oh iya Bunda, tadi larutan susu cairnya menggunakan larutan susu cair hangat ya. Dan ini diaduk ya Bunda hingga tercampur rata. Kemudian masukkan tepung 350 gram, protein tinggi ya, bisa menggunakan cakra atau protein tinggi dengan campuran protein sedang atau yang rendah boleh ya, bisa ya Bunda ya. Tapi di sini saya full menggunakan tepung protein tinggi. Dan ini saya masukkan secara bertahap ya Bunda, agar semuanya tercampur rata. Dan raginya juga aktif ya, aktif lebih cepat. Kemudian tuangkan semuanya. Dan di sini lebih mudah jika saya menggunakan tangan aja ya. Di sini akan saya uleni hingga benar-benar tercampur rata. Oh iya Bunda, jangan lupa subscribe, like, dan tekan lonceng notifikasi di channel YouTube Dapur Bunda Kasih agar tidak ketinggalan info resep terbaru ya Bunda. Terima kasih. Nah, di sini Dapur Bunda Kasih sudah menyiapkan butter dan margarin. Di sini saya mix ya. Di sini saya menggunakan 50 gram ya. 50 gram, jadi dibagi aja 2, dan ini saya aduk hingga benar-benar kalis. Ini sangat lama ya, sekitaran 15 menit hingga 18 menit. Jika Bunda tidak mau pegel, bisa menggunakan mixer ya. Nah, ini udah, menurut saya ini udah cukup ya Bunda ya.
akan saya bulat-bulatkan. Nah, ini adonannya udah kalis ya menurut saya. Kemudian saya istirahatkan selama 30 menit. Sambil menunggu, saya siapkan susu cair 200 ml ditambah dengan keju parut 70 gram. Dan ini diaduk hingga mendidih dan kejunya larut ya Bunda. Dan jangan lupa masukkan maizena 2 sendok makan. Terlebih dahulu ini dilarutkan menggunakan air secukupnya agar maizenanya larut saja, dan ini diaduk hingga agak mengental tapi jangan kental banget ya. Dan ini untuk isian di dalamnya Bunda. Dan teman-teman bisa coba deh di rumah. Ini sangat enak banget dan gampang banget membuatnya. Jika tidak ada susu cair UHT, bisa menggunakan susu cair dari tepung susu dan larutkan menjadi 200 ml. Nah, setelah 30 menit, adonannya saya kempeskan seperti ini ya. Jadi dari pertama tadi saya tidak menggunakan mixer ya Bunda. Dan ini menurut saya udah kalis ya, dan adonannya sudah mudah kembang, juga tidak lengket di wadah ya. Jika menurut Bunda ini agak lengket di tangan, boleh sedikit menggunakan tepung atau minyak goreng, minyak sayur. Tapi kalau di sini saya menggunakan tepung ya, dan akan saya bagi beberapa bagian. Saya menggunakan loyang kecil aja agar tidak capek membersihkan meja. Bunda bisa menggunakan meja langsung jika meja Bunda bersih ya. Dan ini setiap adonannya saya beri sedikit tepung agar tidak lengket ya Bunda, dan mudah dibagi-bagi. Dan ini beratnya sekitar 60 gram ya Bunda, atau hingga 70 gram. Nah, ini saya bulat-bulatin dulu. Setelah dibagi, ini saya bulat-bulatkan agar kemudian nanti dibentuknya juga permukaan roti halus. Saya juga tidak memiliki perlengkapan peralatan lengkap ya Bunda di dapur, jadi seala kadar aja. Saya nggak punya oven listrik, jadi saya selalu menggunakan oven tangkring jadul saya dan alat-alat yang ada di dapur saja Bunda. Jadi semuanya itu bisa masak dengan peralatan di rumah tanpa harus menunggu atau membeli yang lebih mahal ya Bunda. Nah, ini setelah selesai ya Bunda membulatkannya, dan di sini saya akan membuang angin dari roti ini agar nanti lebih mengembang dan permukaannya juga halus Bunda. Nah, dibulat-bulatin lagi ya Bunda. Roundingnya sebentar aja dan lakukan ini.
hingga adonannya habis ya. 350 gram tepung protein tinggi, saya mendapatkan roti sekitar 60 gram hingga 70 gram, 11 roti ya. Dan ini Bunda, setelah saya selesai meronding atau membulatkan semua adonannya, saya siapkan loyang yang udah saya olesi margarin. Terus saya lapisi lagi dengan kertas roti, kemudian saya olesi lagi dengan margarin agar benar-benar saya pastikan tidak lengket ya. Dan ini yang telah saya bulat-bulatin ya. Jadi kalau kita membulatinya itu, ini harus benar-benar permukaannya halus ya Bunda. Nah, ini akan saya kasih jarak karena nanti akan mengembang lagi. Dan ini juga akan di proofing selama 30 menit lagi ya. Tutup dahulu menggunakan serbet bersih atau bisa menggunakan plastik ya. Nah, setelah 30 menit ini udah siap dipanggang langsung di oven tangkring yang telah dipanasi dulu. Udah mengembang ya Bunda. Sambil menunggu, saya membuat adonan oles. Dan ini saya siapkan butter atau margarin 120 yang cair ya Bunda. Dan di sini saya siapkan madu 1 sendok makan. Campurkan. Kemudian susu kental manis, boleh menggunakan merek apa aja, setengah saset saja. Dan dikocok hingga merata. Kemudian pecahkan 1 telur dan ini dimasukkan ke dalam margarin cairnya. Kemudian dikocok juga sampai rata. Nah, di sini saya sudah siapkan bawang putih cincang dan daun seledri. Karena di sini susah banget cari parsley, maksudnya karena emang jauh dari pasar ya, supermarket ya. Jadi saya menggunakan yang ada saja, tidak ada batang, akar pun jadi ya Bunda. Jadi tidak apa-apa menggunakan daun seledri yang diiris kecil-kecil ya. Nah, setelah seperti ini udah siap untuk olesan dan sisihkan ya Bunda. Nah, ini udah matang, udah saya angkat dari oven tangkring. Kelihatannya emang lebih eksotis ya karena ini di oven atas ya, tapi tidak hangus kok. Dan ini menurut saya juga lumayan sedang. Dan roti di dalamnya juga empuk ya Bunda. Ini akan saya iris semuanya dan akan saya isi dengan menggunakan resep cream cheese yang barusan tadi ya Bunda saya buat. Nah, udah saya salin di packing bag. Nah, masukkan di sela-sela roti hingga semuanya dipenuhi. Dan jangan lupa diolesi dengan olesan yang saya buat tadi ya.
Jika Bunda tidak suka bawang putih terlalu banyak, Bunda bisa menggunakannya sedikit aja, 1 siung, karena saya menggunakan 2 siung besar-besar ya. Nah, lakukan semuanya hingga rotinya habis ya Bunda. Nah, udah selesai. Saatnya dipanggang selama 15 menit atau sekitar 20 menit dengan api kecil ya. Nah, ini sudah masak semuanya Bunda. Boleh kita rasa ya, kita icip-icip ya. Kalau Bunda mau silahkan ikuti resep ini, karena resep ini mudah banget, hanya menggunakan oven tangkring dan tidak menggunakan mixer ya Bunda. Jadi tidak ada daun parsley, hanya menggunakan daun seledri, dan ini benar-benar enak dan cocok banget buat yang suka roti ya Bunda. Ini di dalamnya sangat lembut, terasa banget ya, keju susunya itu enak deh Bunda. Bunda boleh coba ya di rumah. Jika menurut Bunda video ini bermanfaat, boleh di-share ke sosmed Bunda ya. Terima kasih.